Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pelatihan mandiri Merdeka Mengajar topik 5, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA. Yang pertama, Bapak Ibu seperti biasa membuka guru.kemdikbud.go.id, kemudian membuka pelatihan mandiri. Untuk topik yang akan kita pelajari kali ini adalah topik kelima terkait dengan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA. Silakan Bapak Ibu buka terlebih dahulu. Pada topik ini tersedia 3 modul, yaitu memahami murid, persiapan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah penguatan literasi SMP dan SMA. Seperti biasa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka modul 1 terlebih dahulu, kemudian silakan untuk mempelajari materinya, di mana pada modul 1 ini disediakan 4 materi inti, yaitu pemetaan murid, identifikasi kebutuhan murid, menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran SMP, dan manajemen kelas. Silakan Bapak Ibu buka dan kemudian isi latihan pemahaman dan cerita reflektif, baru nanti Bapak Ibu bisa mengakses untuk post testnya. Silakan Bapak Ibu pelajari dan tonton videonya serta kerjakan latihannya terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari materi dan menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada, maka yang berikutnya kita akan mencoba mengerjakan post test untuk modul 1 memahami murid SMP SMA. Langsung saja kita buka Bapak Ibu. Seperti biasa di sini ada pedoman mengerjakan post test. Silahkan klik mulai kerjakan post test. Disediakan 9 pertanyaan. Soal nomor 1, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar seorang murid kecuali yang A ya Bapak Ibu, bakat murid. Klik selanjutnya. Berdiskusi dengan sesama guru merupakan salah satu cara untuk menggali informasi mengenai kebutuhan murid. Apa jawabannya Bapak Ibu? Benar. Klik selanjutnya. Soal nomor 3. Dalam video, tampak Pak Arif mengalami kendala saat mengajar sehingga nilai kuis murid-muridnya tidak memberikan hasil yang baik. Setelah mengobrol dengan rekannya, ternyata kendala tersebut terjadi karena Pak Arif menggunakan bahasa Indonesia yang hanya dipahami segelintir murid. Rekan Pak Arif menyarankan ia untuk belajar menggunakan bahasa daerah yang lebih dikuasai murid-murid. Di sini, tampak penggunaan bahasa yang tepat memegang peranan penting dalam proses belajar murid. Dari kasus Pak Arif, apa saja dampak penggunaan bahasa yang tepat dalam proses pembelajaran? Kita simak dulu dari 5 pilihan yang ada Bapak Ibu. Yang pertama, peningkatan motivasi belajar di kelas dan nilai lembar kerja murid. Yang kedua, murid dapat menguasai bahasa asing dalam waktu singkat. Yang ketiga, murid dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan menikmati pengalaman belajar di sekolah. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri murid untuk meniti karir di masa depan. Dan yang kelima, murid semakin bangga terhadap bahasa daerahnya sendiri. Jawaban yang tepat adalah meningkatkan motivasi, memahami materi, dan meningkatkan kepercayaan diri. 1, 3, 4. Yang B Bapak Ibu. Kita klik selanjutnya. Pertanyaan keempat. Dalam video, Bu Guru ini tampak mengajarkan membaca dengan cara menunjukkan kartu kata ibu, membacakan lalu mengeja kata pada kartu. Dari hasil latihan di kelas, Bu Tini menyimpulkan bahwa muridnya telah mengetahui huruf I dan B, tetapi belum mengetahui huruf U. Dalam mengidentifikasi kemampuan membaca awal murid, terdapat 6 indikator yang dapat digunakan, yaitu mengenal bentuk dan melafalkan bunyi huruf, membaca suku kata, sikap membaca, pemahaman, jumlah kosakata, dan kemampuan menulis. Kita telah mengetahui bahwa ada 6 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca awal. Bagaimanakah sikap yang dapat ditunjukkan oleh Bu Guru ini dalam menggunakan atau memanfaatkan aneka indikator ini? Yang B Bapak Ibu, fleksibel dan terbuka terhadap adanya kemungkinan faktor lain yang dapat juga dijadikan sebagai indikator. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 5.
Dari keempat contoh di bawah ini, manakah yang tidak termasuk ke dalam alternatif modifikasi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran terdiferensiasi? Yang tidak, Bapak Ibu. Berarti yang apa? Modifikasi assessment. Klik selanjutnya. Soal nomor 6. Murid dapat menulis kalimat lengkap dengan struktur SPOK. Yang kedua, murid dapat membedakan fakta dengan opini. Yang ketiga, murid dapat membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Keempat, murid dapat membaca cepat. 5. Murid dapat menyampaikan ide secara lisan. Saat akan menulis sebuah teks argumentasi, kemampuan yang menjadi prasyarat penguasaan materi adalah yang murid dapat membedakan fakta dengan opini dan membedakan kalimat utama dengan penjelas. Berarti 2 dan 3 yang B, Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Soal nomor 7. Setelah melaksanakan asesmen kognitif untuk materi algoritma, guru kelas menemukan ada murid yang belum berhasil mengerjakan soal tersebut sama sekali. Apa yang dapat dilakukan guru kelas untuk menindaklanjuti hasil tersebut? Untuk menindaklanjutinya adalah ini, Bapak Ibu, guru kelas memberikan pembelajaran algoritma. Klik selanjutnya. Soal nomor 8. Dalam contoh kasus pada video, ternyata strategi manajemen kelas yang dilakukan Bu Inah kurang berhasil. Selain 3 saran yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, apalagi perbaikan lain yang dapat dilakukan oleh Bu Inah? Nah, yang ini Bapak Ibu, mengurangi jumlah anggota kelompok agar proses membaca menjadi lebih tenang. Klik selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar proyek. Kelas yang biasanya berjalan daring perlahan mulai beralih ke sistem kelas campuran. Strategi berikut dapat digunakan guru kelas untuk memastikan kegiatan belajar berjalan dengan efektif. Di sini disediakan 5, Bapak Ibu. Yang pertama, menjadwalkan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek. Yang kedua, menentukan capaian yang sama untuk seluruh murid di kelas. Yang ketiga, membuat kelompok kecil di kelas. Yang keempat, memberikan kesempatan murid untuk memberikan umpan balik. Yang kelima, membuat presentasi menggunakan aplikasi agar tampak menarik. Dari pilihan kelima ini, strategi yang tepat adalah untuk kegiatan belajar proyek, Bapak Ibu, dari daring menuju ke kelas campuran. Kira-kira yang mana jawabannya? Menjadwalkan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek dan membuat kelompok kecil. Berarti 1 dan 3. 1 dan 3 adalah A. Oke. Bila mana seluruh pertanyaan sudah terchecklist semua, maka yang berikutnya adalah kita cek ulang jawaban. Pastikan seluruh nomor sudah terjawab dan jawabannya sudah benar. Bila mana sudah yakin, maka kita klik kumpulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa Bapak Ibu. Pemahaman Bapak Ibu terkait dengan modul 1 memahami murid SMP sampai dengan SMA terbukti sangat baik. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe. Bila mana sudah, maka kita lanjutkan untuk pembahasan modul kedua. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas modul pelatihan yang kedua, yaitu persiapan pembelajaran berdiferensiasi SMP sampai dengan SMA untuk topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP sampai dengan SMA. Silakan Bapak Ibu pelajari materinya terlebih dahulu. Di sini disediakan 2 materi, yaitu memodifikasi modul ajar SMP dan memodifikasi modul ajar SMA. Silakan Bapak Ibu pelajari aktivitas yang ada, selesaikan sampai dengan cerita refleksinya, baru nanti kita dapat mengerjakan untuk post testnya. Baiklah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada serta telah menyelesaikan cerita reflektifnya, maka yang berikutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan post test untuk modul yang kedua, yaitu persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja kita klik kerjakan post test. Seperti biasa ditampilkan pedoman, klik mulai kerjakan. Di sini hanya disediakan 4 nomor saja Bapak Ibu. Langsung saja kita coba kerjakan. Perhatikan elemen-elemen berikut. Yang pertama kebutuhan murid, yang kedua kondisi kelas, yang ketiga pertimbangan guru, dan yang keempat lingkungan sekolah. Apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan saat guru akan melakukan modifikasi pembelajaran? Modifikasi, maka apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan murid, kondisi kelas,
pertimbangan guru 1, 2, 3. Oh, yang D. Bila mana sudah, kita klik selanjutnya. Soal nomor 2. Kegiatan belajar informatika tanpa menggunakan perangkat komputer disebut dengan, tadi ini di modul sudah ada ya Bapak Ibu, apa jawabannya? Ya, unplug, yang D. Kita klik selanjutnya. Soal nomor 3. Seorang pendidik akan melaksanakan kegiatan pembelajaran algoritma dan pemrograman. Ia mendapati bahwa murid-murid di kelas belum pernah mendapatkan materi ini. Apa yang perlu ia sampaikan kepada para murid di awal pembelajaran? Yang mana Bapak Ibu? Nah, ini. Bahwa algoritma pemrograman membutuhkan keterampilan komputer yang memadai sehingga murid harus menguasai perangkat yang akan digunakan. Kita klik selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Ibu Ani menemukan banyak murid yang masih belum paham sama sekali atau bahkan memerlukan kegiatan remedial materi algoritma pemrograman di kelasnya. Manakah langkah yang paling tepat ia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, dari hasil pembahasan di modul tadi, video tutorial, maka jawabannya adalah menyusun berbagai macam rubrik yang mengasah murid mengerjakan soal cerita dengan metode problem solving. Bila mana seluruh nomor telah terchecklist, maka selanjutnya kita cek ulang jawaban. Pastikan seluruh nomor sudah terjawab dengan benar. Bila mana Bapak Ibu sudah yakin dengan jawabannya, kita klik kumpulkan. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu terkait modul 2, yaitu persiapan pembelajaran berdiferensiasi, dianggap sudah sangat baik. Jangan lupa Bapak Ibu klik subscribe untuk support channel kami agar lebih semangat untuk pembahasan topik yang berikutnya. Kita klik kembali ke modul. Baiklah, sekarang kita masuk ke modul pelatihan yang ketiga, yaitu penguatan literasi SMP dan SMA. Langsung saja kita pelajari materinya terlebih dahulu, bahwa di sini disediakan 2 materi utama, yaitu strategi literasi dan mengembangkan kecakapan berpikir. Silakan Bapak Ibu pelajari aktivitas yang ada serta ceritakan refleksi Bapak Ibu agar nanti bisa kita masuk ke tahap pengerjaan post-testnya. Silakan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu telah mempelajari materi yang ketiga terkait dengan penguatan literasi, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa kembali untuk kita mencoba mengerjakan post-testnya. Pastikan Bapak Ibu sudah mempelajari materi sebelumnya terlebih dahulu agar kita langsung lancar dalam mengerjakan. Kita mulai saja, klik kerjakan post-test. Klik mulai kerjakan post-test. Disediakan hanya 4 pertanyaan saja. Kita mulai dari soal yang pertama. Salah satu contoh program ramah literasi yang dapat diterapkan di lingkup SMP dan SMA adalah mengadakan klub buku. Klub buku dapat berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan buku bersama-sama. Bagaimana peran guru dalam kegiatan klub buku ini? Yang mana Bapak Ibu? Yang ini. Mengajukan pertanyaan pemantik yang sesuai saat diskusi buku. Kita klik selanjutnya. Soal nomor 2. Salah satu contoh lingkungan fisik kaya teks di SMP, SMA, SMK adalah menyediakan sudut baca kelas. Guru dapat melibatkan murid untuk turut mengelola sudut baca kelas. Bagaimana contoh kontribusi murid yang bermakna dalam pengelolaan sudut baca tersebut? Yang menghias sudut baca kelas dengan aneka poster dan gambar agar lebih menarik dan memancing minat murid. Kita klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Minat baca bukanlah sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba. Seiring dengan bertambahnya usia, perlu dilakukan usaha yang disengaja dan rutin untuk menumbuhkan minat tersebut. Jawabannya Bapak Ibu? Ya, benar. Kita klik selanjutnya, soal nomor terakhir. Pada strategi VIP, Very Important Point, atau TPP, tandai poin penting, yang dijelaskan dalam video, apa yang perlu diperhatikan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan umpan balik murid? Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Memberikan umpan balik berarti alasan murid menandai bagian yang mereka anggap penting. Pastikan seluruh nomor sudah terchecklist, kemudian kita cek ulang jawaban. Pastikan jawaban sudah benar. Bila sudah yakin, kita klik kumpulkan.
Luar biasa, pemahaman Bapak Ibu terkait modul ketiga penguatan literasi dianggap sangat baik. Selamat Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu telah menyelesaikan topik kelima, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan kembali, silakan klik tombol subscribe sebagai bentuk support kepada kami agar kami lebih termotivasi untuk kita melakukan pembahasan topik selanjutnya. Sampai sini dulu Bapak Ibu, terima kasih telah belajar bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.